Selamat malam Bapak Andi. Oke, selamat malam Kak Jihan. Iya. Salam kenal ya Pak. Yap, salam kenal juga ya Mbak Jihan. Untuk materi hari ini tentang teliti dalam bekerja. Nah, aku persilakan Pak Andi untuk memulai materi Zoom hari ini. Oke, terima kasih kesempatan dan waktunya untuk Mbak Jihan. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya, rekan-rekan semuanya. Sebelum saya mulai sesi pada malam hari ini, saya sedikit prolog sebentar ya teman-teman ya. Halo? Iya Pak. Ya, oke. Mungkin sebagian dari kita atau hampir semua lah, kalau saya bilang itu hampir semua pasti memerlukan ketelitian dalam melakukan pekerjaan. Ketelitian ini tidak semata-mata hanya untuk misalkan mereka yang berurusan dengan angka, tapi mereka-mereka juga yang berurusan dengan selain angka, itu juga dibutuhkan sebuah ketelitian. Nah, sebelum saya memulai sesi sharing session pada malam hari ini, saya ada sedikit video yang mungkin teman-teman host bisa dibantu diputarkan. Jadi nanti dari video ini kita juga sama-sama belajar bagaimana sih caranya untuk menjadi teliti dalam bekerja. Oke, sudah tampil sepertinya. Nanti kamu tuh gimana sih ngerjain kerjaan? Mestinya kamu lebih teliti. Kalau kamu nggak teliti kayak gini, nggak keluar proyek kita. Iya Pak, maaf Pak. Tapi nggak saya ulangi lagi Pak. Mohon maaf Pak. Jangan iya aja Pak. Mesti kerjakan benar-benar diteliti. Dipastikan kamu benar-benar teliti. Tidak ada kita ngulang kerjaan sampai 2 kali. Ini bikin lama proyek kita, tahu nggak? Oke, yes, itu yang terjadi kalau teman-teman tidak teliti dalam mengerjakan sesuatu. Video ini akan membawa teman-teman jadi jauh lebih teliti, belajar tentang teliti. Siap semuanya? Let's go. Kayaknya makin hebat, makin dahsyat, makin kuat. Yes or no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Anda sekalian dimanapun berada. Dan tentunya salam sukses dari saya untuk kalian. Barangkali ada di antara teman-teman semua yang menyatakan bahwa dirinya itu orang yang tidak teliti. Barangkali juga Anda adalah orang-orang yang merasa bahwa saya jago dalam semua hal except atau kecuali ketelitian. Ada juga mungkin yang berpikir bahwa saya tidak berbakat dalam bidang teliti Pak, tapi yang lain saya oke lah. No. Saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa teliti itu murni 100% adalah trial and error. Belajar. Ini ada sedikit statement tentang ketelitian, saya coba akan bacakan buat teman-teman semua. Oke, ketelitian sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Ketelitian pada dasarnya merupakan ketepatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketepatan. Ketelitian menunjukkan gerakan yang memerlukan pengawasan terus-menerus. Hal ini berkaitan dengan jumlah kesalahan yang dilakukan. Ketelitian ini dapat mengukur hasil aktivitas yang dihasilkan oleh gerakan-gerakan tubuh. Berkurangnya, ini penting nih, ini penting teman-teman. Berkurangnya ketelitian dapat menurunkan kualitas hasil kerja. Artinya terus jadi diulang lagi karena itu ya. Bahkan di dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kecelakaan. Osborne dalam Hidayati ya disampaikan tahun 2007. Artinya apa teman-teman? Menjadi seseorang yang ultra produktif dibutuhkan ketelitian.
tidak mengulang pekerjaan yang sama membutuhkan ketelitian, teman-teman. Saya mau tegaskan lagi di sini bahwa ketelitian Anda akan membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas, termasuk di dalam bisnis, di dalam pilihan hidup, apapun. Maka itu teman-teman butuh ketelitian. Sebetulnya ada banyak cara untuk membuat teman-teman itu jadi teliti. Dan sudah banyak buku tentang hal ini. Tapi saya akan coba ambil dari beberapa buku yang saya pelajari, dari beberapa kisah yang saya pelajari, dan termasuk budaya produktif yang saya jalankan beberapa saat belakangan ini. Ada beberapa hal yang itu sederhana. Artinya kalau sederhana bisa teman-teman lakukan kapanpun tentang ketelitian. Lalu cara yang pertama yang bisa teman-teman praktekkan kalau teman-teman ingin menjadi seseorang yang teliti adalah teman-teman harus punya sikap mental acceptance atau penerimaan. Kuncinya itu mengakui dulu. Kalau memang teman-teman tidak teliti, kurang teliti, atau pernah tidak teliti, mohon itu diakuin dulu bahwa saya memang punya kekurangan, sometimes saya tidak teliti. Kuncinya adalah mengakui ini, teman-teman. Banyak orang yang tidak bisa berubah dalam hidupnya karena dia tidak mau mengakui. Misalkan teman-teman mengeluarkan statement seperti ini, saya bukan tidak teliti Pak, waktu itu cuman apes saja Pak. Atau statement teman-teman begini, ya gimana saya bisa teliti, orang tim saya tidak mendukung untuk saya teliti, mereka sering ngerjain saya dan lain sebagainya. Selama teman-teman masih belum bisa menerima bahwa memang kita punya kekurangan, maybe sometimes kita tidak teliti, maka akan sangat sulit untuk teman-teman benahi. Orang-orang yang bisa membenahi hal-hal dalam dirinya itu kalau dia mengakui terlebih dahulu. Saya pun sama, teman-teman. Pada saat saya mengakui, oh ternyata saya kurang produktif, seharusnya saya bisa create lebih banyak lagi dari ini. Pada saat itu saya mulai mencari cara untuk menjadi produktif. Dan pada saat dari diri saya sendiri mengakui, artinya saya bisa menerima hal-hal yang membuat saya menjadi produktif. Jadi nomor satu, teman-teman, ayo diakui dulu. Kalau memang teman-teman saat ini kurang teliti, yes, saya memang kurang teliti. Ke depan hari saya akan coba untuk jadi teliti. Saya akan pelajari caranya, termasuk lewat video ini. Oke, itu adalah poin pertama. Lalu poin keduanya adalah pahami yang Anda kerjakan. Yes, orang-orang itu biasa menjadi tidak teliti karena dia tidak paham keseluruhan, atau dia tidak paham tentang apa yang akan dia kerjakan. Jadi banyak hal yang bisa terlewat. Jadi artinya sebelum teman-teman mengerjakan sesuatu, dan kalau ingin pekerjaannya itu bisa dalam kategori baik, berkualitas, sudah diteliti, nomor satu teman-teman harus pahami betul pekerjaan kalian. Kalau belum paham, lakukan digging atau penggalian lagi tentang apa yang akan Anda kerjakan. Searching lagi, tonton di YouTube lagi, sampai teman-teman benar-benar firm yang mau saya kerjakan tuh ini. Kalau sulit untuk bisa memahami yang global begitu, teman-teman bisa lakukan pemahaman parsiali atau bagian demi bagian. Lalu tujuannya apa? Kenapa sih teman-teman harus bisa paham terlebih dahulu? Alasan pertama, dengan memahami betul, teman-teman akhirnya akan bisa menentukan langkah-langkah yang jauh lebih teliti. Iya, kalau teman-teman paham pasti, oh ini harusnya begini nih, nggak begitu. Yang pertama itu, langkah-langkahnya lebih teliti. Yang kedua, kalau teman-teman paham betul, teman-teman bisa mengevaluasi dengan lebih teliti. Jadi idealnya proyek, pekerjaan atau apapun itu, pada saat teman-teman kerjakan, setelah selesai kan pastinya teman-teman cek dulu nih, sudah benar belum nih, ada yang kurang nggak ya, ada yang begini nggak, ada yang begitu nggak, begitu kan. Nah, kalau teman-teman paham betul, teman-teman bisa koreksi dengan baik, mengevaluasi dengan baik. Lalu cara yang ketiga adalah lakukan double check. Double check itu artinya dicek lagi. Iya, jadi kalau teman-teman sudah mengerjakan sesuatu, begitu pekerjaannya selesai, teman-teman cek kan. Begitu sudah selesai cek, teman-teman cek lagi. Kenapa? Karena jauh lebih hemat waktu dibanding mengulang mengerjakan lagi. Ya. Lalu kalau masih sering salah gimana Pak? Triple check. It's okay, cek lagi. Akan jauh lebih hemat mengecek ulang daripada mengulang pekerjaan. Oke. Cara berikutnya untuk membuat teman-teman jauh lebih teliti adalah after double check atau maybe triple check kalau teman-teman supaya lebih firm. Teman-teman lakukan yang namanya asking for opinion atau minta pendapat dari orang lain. Pastikan orang lain itu orang-orang yang bisa Anda percaya dan Anda yakin bahwa dia tidak akan menjerumuskan Anda. Pasti setiap teman-teman punya orang-orang seperti itu.
dengan teman-teman setelah double check kemudian diperiksakan lagi, cari pandangan lain lagi sudah benar atau tidak, sebetulnya teman-teman meminimalisir persentase terjadinya kesalahan. Semakin banyak langkah yang teman-teman lakukan itu, tingkat kesalahannya itu makin kecil kayak gitu. Cuman ini satu hal ini penting nih, pastikan Anda minta pendapat orang yang tepat. Kalau kalian minta pendapat orang yang sembarangan, nanti takutnya dia juga nggak ngerti gitu. Karena di dalam cara menjadi teliti yang kedua tadi, kalau teman-teman ingat, adalah pemahami. Jadi kalau teman-teman minta pendapat, juga pastikan kepada orang yang paham juga. Kalau teman-teman tanya kepada orang yang tidak paham, nanti jawabannya tidak akan berkualitas. Kalau jawabannya nggak berkualitas ya tidak ada manfaatnya untuk teman-teman. Bisa jadi justru merugikan Anda. Membuat sesuatu yang sudah Anda double check, kerjakan sebaik mungkin tadi malah justru jadi makin tidak bagus. Jadi konklusinya begini teman-teman. Ketelitian ini bukan bakat bawaan dari lahir teman-teman. Nggak ada. Bukan. Ketelitian ini adalah bentuk proses. Nah teman-teman sekarang sudah tahu tips-tipsnya atau cara-caranya teman-teman menjadi teliti. Dari mulai teman-teman menerima bahwa teman-teman sometimes punya kekurangan di dalam ketelitian, kemudian teman-teman memahami betul pekerjaan sebelum mengerjakan, lalu teman-teman melakukan double check, triple check, lalu teman-teman bertanya kepada atau meminta pendapat kepada orang yang benar-benar paham, bisa senior, bisa atasan maybe, terserah. Tapi dengan melakukan ini dan teman-teman membiasakan melakukan ini, maybe someday somehow ketelitian yang tadinya kelemahan kalian justru bisa menjadi senjata pamungkas Anda. Orang-orang yang teliti itu dicari loh. Dan orang-orang yang teliti itu punya potensi tidak mengulang sesuatu yang sama. Artinya, apabila teman-teman menjadi teliti, Anda menjadi orang yang ultra produktif. Demikian video ini, saya yakin pasti bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebagai orang-orang yang teliti, saya minta teman-teman untuk melihat secara teliti bahwa di pojok kiri ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman pencet tombol tersebut, kemudian bunyikan loncengnya. Supaya apa? Teman-teman selalu diingatkan kalau channel ini mengeluarkan video-video baru yang penting sekali untuk pengembangan diri Anda. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai saat itu pastikan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ultra produktif. Saya Nabi Hidayat undur diri dan ciao. Oke, tadi video singkat dari Coach Nardi Hidayat ya, terkait beberapa tips, 4 tips untuk kita supaya menjadi lebih teliti dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ya, ya tadi ada 4. Yang pertama yaitu 1, sikap mental, menerima bahwa kita memang tidak teliti. Lalu yang kedua adalah pahami apa yang kita kerjakan saat ini, step-stepnya seperti apa, lalu sehingga kita dapat menentukan langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Lalu yang ketiga yaitu melakukan double check atau bahkan tadi disampaikan juga triple check untuk benar-benar memastikan bahwa pekerjaan kita ini sudah benar-benar teliti atau sudah sesuai dengan yang diminta. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah menerima atau meminta pendapat kepada orang yang tepat, baik itu atasan kita maupun senior di dalam pekerjaan kita. Oke, kurang lebih itu Mbak Jihan ya tadi ya untuk moderator pada hari ini ya. Nah, mungkin juga teman-teman mungkin ada melakukan kesalahan mungkin di dalam pekerjaan, mungkin boleh diceritakan supaya jadi pembelajaran buat kita atau motivasi buat kita. Boleh disilakan, atau ada yang pertanyaan atau materi yang kurang paham boleh ditanyakan. Monggo, silakan. Kita di sini juga sama-sama belajar, kita sama-sama menambah ilmu ya. Bukan berarti tadi apa yang tadi disampaikan juga 100% benar. Kayaknya ada yang angkat tangan tuh kayaknya. Iya betul Pak. Mbak Boleh silakan. Ya silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Selamat malam Mbak Andi.
Selamat malam Pak Septian. Alhamdulillah sehat Pak Andi. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik Pak. Materinya relate banget ya. Ini kebanyakan hampir semua orang pernah mengalami kurang teliti seperti ini. Yes. Cuman kalau dari saya sendiri mau tanya ke Pak Andi. Oke, siap. Gini. Untuk gini, yang pertama gimana caranya biar step menurut versinya Pak Andi lah. Versinya Pak Andi itu biar mengurangi nggak teliti seperti ini. Terus yang kedua, tolak ukur keberhasilan seorang bisa dikatakan teliti itu sampai mana batasannya Pak? Jadi yang pertama pertanyaannya cara tapi versinya Pak Andi. Yang kedua tolak ukurnya teliti itu bisa sampai mana sih kayak gitu Pak? Terima kasih. Mungkin ada yang lain atau ingin langsung dijawab Bapak Andi untuk pertanyaan tersebut? Silakan Mbak Jihan, mau dijawab dulu atau kita kolek dulu? Mungkin yang lainnya ada yang ingin ditanyakan soal pribadi atau hal yang lainnya dalam pekerjaan untuk teman-teman. Izin bertanya Pak Andi. Ya, Siap. boleh. Pak Andi, izin bertanya untuk cara meningkatkan ketelitian dalam kerja yang pekerjaannya ini multitasking Pak Andi. Biasanya kalau multitasking itu kan nggak fokus gitu Pak. Sudah itu aja Pak Andi, terima kasih. Ada lagi mungkin untuk teman-teman satu pertanyaan lagi? Nah, untuk saat ini Pak Andi boleh untuk dijawab dua pertanyaan tersebut. Mungkin nanti ada di waktu tengah-tengah ingin teman-teman bertanya. Boleh, oke. Siap Mbak Jihan ya. Iya. Tadi Pak Septian, saya jawab ke Pak Septian dulu ya. Tadi ada dua pertanyaan nih. Jadi cara versi saya, bagaimana supaya mengurangi ketelitian. Supaya lebih teliti lagi maksudnya. Lalu yang kedua, tolak ukur suatu pekerjaan dikatakan teliti itu seperti apa sih? Betul seperti itu ya Mas Septian ya? Iya Pak. Oke. Kalau dari pengalaman saya pribadi sebenarnya Mas Septian, keempat poin tadi yang disampaikan oleh Coach Nardi Hidayat itu benar sekali. Jadi untuk kita melatih atau mengurangi supaya kita tidak ceroboh atau tidak teliti itu bisa dilakukan 4 poin itu tadi. Cuman kalau dari saya pribadi saya tambahi 1 poin lagi sebenarnya. Apa itu? Fokus dan konsentrasi sebenarnya Mas Septian. Jadi dari keempat poin tadi yaitu yang pertama kita harus menerima accepted bahwa diri kita ini memang benar-benar masih belum teliti. Lalu pahami apa yang kita kerjakan. Kalau kita sudah pahami apa yang kita kerjakan, ini bisa menjawab pertanyaan Mas Septian yang kedua. Jadi pahami apa yang akan kita kerjakan, telusuri apa yang akan kita kerjakan, dan pekerjaan itu dikatakan well done itu seperti apa. Maka dari dua pertanyaan Mas Septian itu bisa terjawab di situ Mas Septian. Jadi pahami dulu. Mas Septian misalkan melakukan sebuah pekerjaan apa nih Mas? Kira-kira mungkin contohnya biar kita bisa sharing kasus mungkin atau studi kasus. Ini kejadian nih Pak. Yes. Kan di konsep kan jualan label juga. Nah macam-macam labelnya kan banyak. Okay. Nah itu gini, di gudang itu urutannya ada level 74 kali 10, 76 kali 100, sama 76 kali 50. Lah itu kan itu kan hampir-hampir sama Pak. Nah betul. Kejadian ya aku yang ngalamin sih kemarin, maksudnya untuk mengurangi hal yang sifatnya seperti ini tapi kan dampaknya ke belakang itu loh Pak. Dan ini juga mungkin buat teman-teman di bagian logistik atau sales kan ini juga biar nggak salah gitu loh. Ngasih ke customer-nya gitu Pak. Oke, jadi karena terlalu banyak item barang ya, sehingga kadang kita ngambil barang A gitu ya. Karena similar akhirnya yang keambil barang B seperti itu ya. Relate sekali ya dengan tim yang ada di logistik biasanya ya atau operasional. Jadi gini Pak Septian ya dari Semarang.
Saya dulu juga ingat case ini juga pernah saya alami sebenarnya pada saat waktu itu saya masih posisinya juga posisi berada di operasional atau di gudang. Lalu apa yang saya perbuat sehingga untuk yang hal tersebut itu bisa dihindari atau bisa dikurangi atau bisa diminimalisir. Biasanya saya buat sekat sih, Mas Septian. Saya buat sekat di antara masing-masing jenis barang. Lalu di situ kan ada kayak semacam sisa besi atau apa ya di situ ya. Nah, di situ kita juga tempelin nama barang atau nama produknya. Sehingga kita clear ketika mau ngambil kita kan biasanya lihat. Nah, mungkin pada saat itu poin yang kelima tadi yang saya sampaikan kurangnya fokus atau konsentrasi. Mungkin karena apa ya bahasa Indonesianya ya? Karena diburu-buru customer atau seperti apa sehingga apa namanya? Salah ambil seperti itu sih, Mas Septian. Jadi saran saya kalau memang seperti itu disekat aja, Mas. Jadi antara satu barang dengan yang barang lainnya bisa disekat supaya nanti teman-teman atau tim yang mungkin masih baru yang ada di tempatnya Mas Septian juga biar lebih clear. Lalu yang kedua yang dapat dilakukan adalah membuat tata layout logistik atau gudang. Nah, dari situ juga bisa dilihat, Mas Septian, ketika kita misalkan dianggap tarik ada orang baru nih di logistik misalkan tadi studi case-nya di situ ya apa namanya kita sudah buatkan layout jadi ketika misalkan kita cari barang A itu ada di pos di mana ada di rak nomor berapa shelving nomor berapa urutan nomor berapa seperti itu jadi enak clear walaupun ganti-ganti orang standarisasinya sudah ada pakemnya sudah ada sehingga mungkin orang baru pun tinggal kita lihat denanya, oh layoutnya kalau saya mau barang ini ambilnya di rak sekian, shelving sekian, nomor urut sekian, seperti itu, Pak Septian. Oke, nah cuman ini sih Pak, kalau sekat sama keterangan nama barang yang di situ mungkin sudah, tapi mungkin penekanannya sih yang di poin tambahnya Pak Andi tadi ya, yang apa? Nomor 5 tadi kayaknya kan kadang kesusu atau apa juga yang customer Ya, kadang juga nggak teliti dalam artian pesennya ini ya udah dia kita percaya aja sama kita tahu-tahu pas waktu kayak stokan itu loh kok kurang tapi di data masih ada. Nah hal yang kayak gitu loh Pak yang kadang sering bikin akhirnya harus kontak customernya lagi untuk nuker barangnya. Nah mungkin penekannya yang tadi kan cuman di apa videonya Pak Andi kan cuma 4 poin. 4, betul. Ya, cuman akhirnya sama Pak Andi tambahi poin fokus dan konsentrasi. Nah, ini yang perlu dicermati juga ke saya juga ke tim-tim yang lain mungkin fokus dan konsentrasi ini juga perlu selain 4 poin tambahan tadi. Yes, benar sekali, Mas Septian. Mungkin itu, Mas Septian. Oke, terima kasih sarannya Pak. Ini mungkin besok langsung saya aplikasikan ke teman-teman yang ada di sini. Siap. Saran saya kalau untuk logistik lebih enak dibuat layout sih, Mas Septian tata layout. Jadi ketika kamu ada orang baru, itu sudah clear. Ketika misalkan cari barang apa itu sudah ada datanya di situ. Jadi dia tinggal enak langsung menuju ke lokasi atau tempat sih. Itu sih, Mas Septian. Oke. Andi. Ya baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab Pak dengan dari Bapak Selamat. Bapak Selamat tadi ya? Iya betul. Apa ya tadi ya kalau tidak salah? Meningkatkan performa ya? Iya, tentang dengan multitasking Pak dia. Multitasking, iya. Betul. Oke, nah perlu kita luruskan dulu nih Pak Selamat atau Mas Selamat dari mesin kasir online ya tadi ya? Iya. Ya, multitasking yang di sini itu yang dimaksud seperti apa ya, Pak Selamat ya? Misal gini Pak, dari contoh ya tim logistik itu misalkan tenaga anggotanya 2 orang, misalkan 1 orang ini dan kirimannya itu tidak searah, otomatis si pekerjanya harus juga packing juga, kirim juga, terus harus balik lagi, ada kirim lagi gitu loh Pak. Berarti double ternyata. Harus ini, harus itu, stokan barang, harus ini. Jadi multitasking semuanya dikerjakan.
Nah, itu cara Oke. meningkatannya gimana gitu, Pak? Jadi semuanya dikerjakan dalam 1 hari itu terus. Oke, Gitu kalau sih, dari Pak. saya, oke, oke. Kurang lebihnya mungkin seperti ini yang saya tangkap ya. Dalam 1 hari ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Mas Slamet. Ya, kurang lebih itu. Betul, betul seperti itu ya. Oke, kalau saran saya yang pertama adalah sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Ada Daily Achievement Plan atau DAP. Jadi di situ diruntut clear di situ di awal. Hari ini saya mau mengerjakan apa, dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Nah, di dalam DAP itu sebenarnya ada prioritas namanya, pekerjaan prioritas yang mana memang misalkan kalau saya waktu itu diajarin dari sekian banyak pekerjaan, mana nih yang masuk kategori prioritas. Nah, itu yang kita dulukan untuk dilakukan sebuah pekerjaan. Nah, multitasking itu saya bilang nggak bagus juga dalam artian ini terkadang kan manusia punya daya konsentrasi yang berbeda-beda ya, Mas Slamet ya. Terkadang kita melakukan pekerjaan A nih, misalkan tiba-tiba ke-distract ke pekerjaan B misalkan, lalu kita Iya, mau Pak. kembali lagi ke pekerjaan A, itu wah susahnya minta ampun misalkan kalau mau konsentrasi. Itu biasanya yang dialami oleh administrasi biasanya. Kalau dia sudah fokus ngerjakan apa gitu ya, terus ke-distract, wah dia balik lagi, ini tadi gimana ya? Nah, kadang seperti itu ya. Nah, yang ingin saya share di sini ya, kita sama-sama share ya. Sebenarnya hal yang seperti itu bisa diminimalisir dengan time management waktu yang cukup bagus. Dalam artian begini, bisa jadi nanti kita misalkan nih 1 jam pertama kita mengerjakan pekerjaan A dulu kita selesaiin. Oke, setelah selesai baru kita mengerjakan pekerjaan B. Maka dari itulah adanya DAP itu untuk memudahkan kita untuk mengkategorikan mana dulu nih yang kita mau kerjakan dulu. Jadi kita kategorikan dulu. Mana-mana aja yang perlu kita lakukan dahulu. Sehingga nanti ketika kita mengerjakan pada saat mengerjakan pekerjaan A, nggak ke-distract sama pekerjaan B. Nah, beda cerita juga ada juga kita yang namanya NOM. NOM itu adalah kayak semacam batasan di mana kita dapat melakukan suatu pekerjaan dalam satu waktu. Seperti itu sih Pak Slamet atau Mas Slamet ya. Berarti harus prioritas ya DAP, Pak ya? Iya sih Mas Slamet. Nah, nanti dari DAP itu kan bisa dievaluasi sebenarnya. Dievaluasi itu dalam artian begini. Sepanjang perjalanan kita DAP itu kan sifatnya seminggu ya Mas ya. Jadi sepanjang seminggu ini, mana yang kita sesuai dengan schedule, mana yang tidak sesuai dengan schedule. Nah, nanti dari situ kan kita lakukan evaluasi lagi. Evaluasi dalam artian, oh ternyata ini yang tadinya tidak saya prioritaskan, sehingga tidak saya kerjakan atau saya kerjakan belakangan, ternyata sepanjang minggu kemarin, ternyata dia menjadi prioritas pekerjaan. Seperti itu. Nah, nanti dari situ kita bisa evaluasi, Mas Slamet. Baik. Baik, cukup Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Thank you Mas Slamet. Baik Terima Pak kasih Andi. Pak Andi. Untuk perihal dari tadi Bapak Slamet itu perihal aku bisa tambahin ya Pak? Boleh silakan Mbak Jian. Kan menurut itu manajemen waktu sih Pak, kalau misalkan mau terutama untuk ketelitian. Betul kan Pak? Betul sekali. Oke, karena saya sering sih Pak banyak kurang teliti, jadi banyak yang salah. Saya mau nanya nih ke Bapak Andi nih, untuk saya. Yes. Kalau misalkan kita nih kan sebagai sales, kerjanya juga multitasking. Dan kita kan kadang suka keteteran juga ya Pak, maksudnya kayak kurang ke-handle ini, jadi kurang ke-backup. Jadi kalau misalkan manajemen kan, hal apa sih yang harus kita lakuin sebagai sales biar jadi kita nggak miskomunikasinya kurang kepada customer. Seperti itu Bapak Andi. Dan juga ada ini nih Pak Andi, ada pertanyaan dari kolom chat, komentar. Apa mau langsung dijawab dulu atau dicatat dulu Bapak Andi? Silakan Mbak Jian, mana dulu? Apa saya jawab dulu atau seperti apa? Boleh, silakan Bapak. Ini jawab yang pertanyaannya Mbak Jihan tadi ya, maksudnya ya. Saya kurang clear nih, nanti yang ditanyakan sama Mbak Jihan nih. Oke, baik Pak. Lebih ke arah untuk ke arah ini sih Pak, kan kita melakukan banyak kesalahan kan karena banyak ke-distract dengan banyak pekerjaan. Nah,
apakah kurang teliti itu jadi poin utama dari pekerjaan, jadi nilai dari perusahaan tersebut Pak, seperti itu. Karena kebanyakan kerja manajemen waktunya untuk salesnya juga kurang gitu Pak, untuk manajemen semuanya. Seperti itu Pak, untuk pertanyaan aku. Jadi lebih ke arah apa nih? Ke arah job desk pekerjaan yang sering gonta-ganti Iya betul. atau dari tingkat ketelitian nih? Yang suka ganti-ganti terus tingkat ketelitian berbarengan gitu Pak. Untuk deadline-nya ini hari ini, di jam ini, seperti itu sih Pak. Mungkin saya sebenarnya belum 100% clear. Mungkin coba saya jawab seperti ini mungkin ya. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Slamet, jadi apa namanya, setiap tim itu kan harusnya punya daily activity ya sebenarnya. Nah, dari daily activity itu kan nanti bisa kita lihat sih apa namanya, terkait kinerja kita itu seperti apa. Kayak tadi, harusnya ya biasanya itu masing-masing leader itu sudah punya job desk untuk masing-masing beberapa teman-teman satu kelompok atau satu divisinya. Jadi mungkin saran saya sih bisa dikomunikasikan sih dengan tim leadernya Mbak Jihan ya, dengan Mbak Jihan, tim leadernya seperti apa. Nah, terkait ketelitian, saya nggak nangkep sih ketelitian dalam hal ini. Dalam arti maksud saya masih belum nangkep. Saya lebih ke arah nangkepnya ini adalah misalkan nih, saya hari ini sudah di-briefing untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi ternyata di sepanjang waktu dalam satu hari ini saya diminta untuk mengerjakan yang berbeda. Kalau saya nangkepnya sih seperti itu, Mbak Jihan. Ya betul Pak. Ya, kalau saran dari saya, ya itu tadi sih, satu komunikasikan dengan tim leadernya Mbak Jihan sendiri, kira-kira hari ini tugas atau target apa nih yang mau leader capai misalkan. Kalau di Kotshop itu kan sudah jelas misalkan, si A targetmu ini ya, bobot pekerjaanmu seperti ini. Jadi clear. Ketika si A mengerjakan pekerjaan A misalkan, dia kelihatan bobot pekerjaannya berapa. Lalu kita totali di situ. Kalau itu sudah 100% secara bobot, berarti satu hari ini dia produktif. Seperti itu sih Mbak Jihan. Jadi combine antara list pekerjaan, kuantiti pekerjaan, dan juga bobotnya. Karena bisa jadi dalam satu waktu itu dia misalkan mengerjakan satu pekerjaan memang yang misalkan dalam satu case itu benar-benar membutuhkan waktu satu hari. Nah dari situ kan kelihatan bobotnya berapa. Seperti itu sih kalau saya menjawab pertanyaan dari Mbak Jihan. Iya Pak. Nah, ada pertanyaan dari kolom komentar nih Pak, dari Kak Ari, dari MKO. Izin bertanya nih Pak Andi, bagaimana cara meningkatkan ketelitian pada saat kondisi terdesak? Kerja target laporan, yang bawaannya sudah gugup duluan nih Pak. Ya. Kalau saran dari saya dikerjakan sebelum deadline-nya sih, Mbak Jihan. Oke. Untuk Kak Ari sudah ada lagi yang ditanyakan mungkin atau ingin mengeluarkan keluh kesahnya, boleh. Pak Andi tertawa sangat dahsyat nih kayaknya. Kalau Iya, benar-benar iya. kepepet Pak. Pengalamannya ada nih, kalau benar-benar kepepet. Iya. Dan pasti bingung nih, hanya di deadline 2 jam. Sering kan ya kalau para leader gitu kan? Siap, relate banget ya Bu Santi Iya. ya. Siap. Kalau dari saya sih lebih ke arah yang pertama, jangan panik dulu. Dalam artian itu semakin kita panik, semakin kita nggak akan menemukan solusi dari permasalahan atau tantangan tersebut sebenarnya. Satu itu, jangan panik dulu. Lalu yang kedua, pahami dulu. Tadi di poin yang kedua dijelaskan oleh coach-nya juga kan, pahami dulu. Apa yang kita kerjakan ini goal-nya menujunya kemana sih? Nanti kan dari situ kita bisa dari step by step-nya kan nanti bisa kita lalui. Seperti itu sih. Kalau dari saya Bu Santi. Jadi yang terpenting itu jangan panik dulu, yaitu
tetap kita cari gimana sih cara solusi mengerjakan yang tercepat. Nah, ini saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu, Bu Santi. Sering bahkan yang seperti itu, deadline 2 jam harus sudah selesai. Seperti itu. Ya, itu tadi solusinya. Tetap tenang, cari solusi yang mana yang tercepat, itu yang akan kita lakukan sih. Kalau dari saya, itu sih sharingnya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, dari Kotshop, SKI, maupun MKU ada yang bisa nambahin nggak? Halo, Mbak Jihan, monitor. Iya. Kayaknya Pak belum. Andi. Iya, boleh Kak? Silakan. Dengan Kak Halo. siapa? Iya, boleh. Oh iya Kak Anita, saya Kak Anita, Kak Jihan. Iya, Ya, salam kenal Kak Anita. Siap, Terima kasih. siap. Ini Pak sedikit apa ya? Ada kalimat yang menarik sekali dari video yang diputar tadi. Bahwasanya kalau misalnya bicara teliti itu harus menerima kekurangan dulu. Kalau nggak salah ada kalimat kayak gitu sepanjang saya perjalanan pulang. Emang bener banget sih. Terkadang nggak sedikit orang nyaman dikatakan kerjaan kamu salah atau bahkan dia menolak dirinya sendiri untuk mengakui enggak kok ini udah bener kok kayak gitu dan itu tidak bisa diobatin sih karena kita bicara ego ya. Yang namanya ego itu kan ada kalimat musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri dan itu menjadi borderline topik yang menurut saya malam ini kena banget di sayanya. Jadi lebih kayak apa ya Pak, saya nggak ada pertanyaan, saya nggak ada ini, saya lebih mengulas dari poin yang memang bagus banget dari kalimat itu tadi. Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Ini Pak Andi ada kolom chat lagi nih untuk pertanyaan buat Pak Andi dari Kak Muhammad Sapei. Malam Pak Andi, izin bertanya, apa tips dan trik supaya teliti untuk orang yang pelupa? Waduh, orang yang pelupa ya? Iya nih Pak, kayak keseringan pelupa nih Pak. Banyak lupanya nih. Ya, kalau tips saya sederhana sih, singkat aja sederhananya. Saya selalu taruh satu kertas HVS 1 hari, ya. Ketika misalkan kayak tadi saya misalkan mengerjakan pekerjaan A gitu ya, saya tulis. Ketika ke distrak ke pekerjaan B, otomatis aku tadi mau ngerjain apa ya, misalkan seperti itu. Saya selalu lihat catatan seperti ini. Makanya di mana-mana ketika saya mulai bekerja, saya selalu sediakan satu kertas ini. Ya, takutnya namanya juga manusia kan juga lupa. Nah, dari situ kan kita bisa setidaknya membantu ingatan kita sih, Mas Syafi'i. Jadi ketika ada kita lupa atau ke distract dengan pekerjaan lain, ketika kita mau kembali lagi ke pekerjaan tadi, kita masih ingat, oh ya tadi saya mau mengerjakan ini ya, stepnya sudah sampai ini. Kalau tips dari saya seperti itu sih, Mas Syafi'i. Gimana Kak Muhammad Sapei? Apakah ada yang ingin ditambahkan dan ingin ditanyakan lagi? Halo? Kemana nih orangnya nih? Oke, Don. Terima kasih Pak Andi jawabannya. Terima kasih Mas Syafi'i. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Pak di kolom chat banyak nih Pak yang ditanyakan nih Pak. Aduh, siap. Nggak mau on kamera nih Pak kayaknya nih Pak. Oke, silakan kita mau bahas satu-satu. Oke Pak. Bagaimana nih? Coach, mohon pencerahan di saat kita tidak teliti biasa berujung kesalahan atau miskomunikasi. Nah, bagaimana caranya agar kebiasaan teliti ini bisa kita lakukan tanpa mengulangi cek-recek 2 kali atau 3 kali? Pekerjaan yang akibat makan waktu atau tidak spesifik. Seperti itu Pak Andi pertanyaannya. Mungkin lebih ke arah tips tadi ya, yang 1-4 tadi ya, yang dijelaskan di video mungkin jawabannya. Iya. Benar nggak sih? Supaya kita tidak melakukan lagi kesalahan atau mengulangi lagi pekerjaan gitu ya. Mungkin tadi sih, mungkin Pak Tito ada 4 tips ya yang tadi disampaikan oleh Coach Nardi Hidayat, plus saya tambahin 1 lagi tadi terkait fokus dan konsentrasi. Ya, itu sih mungkin jawabannya Coach dari ada lagi nih, saya. Iya. Ada lagi nih Pak Andi dari Mela Kodeshop.
Malam Pak Andi, bagaimana agar tetap teliti untuk orang yang gampang panik saat bekerja? Jawabannya cuma satu sih Mbak, ya jangan panik. Kalau orang udah panikan gitu Pak, kalau misalkan kayak aku nih Pak, panikan kayak misalkan kejar deadline, itu kayak gimana Pak? Biar tetap semangat. Oke. Sama sih seperti pertanyaannya dari Bu Santi tadi sih, jangan panik dulu. Istilah kata ya, segala sesuatu itu kan pasti ada jalan keluarnya lah, kalau saya bilang seperti itu. Jadi jangan panik dulu, karena semakin kita panik, semakin kita akan tidak menemukan solusi. Intinya seperti itu, jangan panik. Lalu saran saya yang kedua adalah masing-masing rekan ini kan punya tim leader ya sebenarnya ya. Nah, teman-teman bisa mengajak tim leader tersebut untuk discuss atau hanya sekedar ngobrol atau komunikasi lah. Pak, kalau ada kayak gini seperti apa? Bu, kalau ada kayak seperti ini seperti apa? Jadi mungkin ini dialami oleh teman-teman atau rekan-rekan yang baru bergabung ya atau baru join, sehingga gampang panik lah, istilah kata seperti itu. Dan itu pun juga hampir dialami oleh semua orang yang memang benar-benar baru di suatu komunitas yang baru sih. Nah, solusinya yaitu tadi sih, kalau dari saya jangan panik. Lalu yang kedua, komunikasikan hal tersebut kepada tim leader kita atau senior kita. Tadi yang ke poin ke nomor 4 itu, meminta pendapat kepada orang yang tepat. Itu sih Kak Jihan, kalau dari baik. saya. Untuk Kamela sudah jelas atau bagaimana Kak? Kamela ada? Sudah Kak, terima kasih Pak Andi, Kak Jihan. Iya, sama-sama Kak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kayaknya banyak banget yang nanya. Banyak ya, semangat ya. Oke. Iya nih Pak. Selamat malam Pak Andi. Adakah tips dari Pak Andi supaya bekerja satset tapi tetap teliti nih? Karena seringkali kalau melakukan pekerjaan dengan cepat aja saja hal yang kurang tepat. Hal yang kurang teliti ya mungkin maksudnya ya. Iya, betul. Jadi kalau dari saya sih satset boleh aja. Cuman ada beberapa poin yang perlu dilakukan. Satset itu juga lakukan double check ya. Jangan misalkan satu pekerjaan selesai ditinggal lalu kita melakukan pekerjaan lain. Tadi tips yang ketiga, lakukan double check. Kita melakukan segala sesuatu, lakukan double check. Ketika misal kita di sepanjang perjalanannya atau pekerjaannya itu masih bingung, kita bisa ke poin yang keempat tadi. Meminta pendapat kepada orang yang tepat atau kepada senior kita. Jadi satset pun juga harus ada ininya ya, Kak siapa ya tadi ya? Kak Ratih. Gimana Kak Ratih? Apakah sudah jelas? Atau lagi ingin ditanyakan kembali kepada Bapak Andi? Halo Kak? Intinya kalau dari saya, tadi 4 poin yang disampaikan oleh Coach Nardi Hidayat tadi, kalau memang kita lakukan benar-benar dan secara kontinu, insya Allah hal-hal yang kurang-kurang teliti itu bisa terkurangi sih, Kak Jihan. Oke, betul sekali Pak. Karena tadi saya juga pelajari untuk materi hari ini cukup membantu saya yang tipikal orangnya kurang teliti, seperti itu sih Pak. Kadang panikan. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak, susulan dari Muhammad Kak Sapi. Mungkin salah paham di arti multitasking itu sendiri Pak Andi. Nah, boleh di open mic untuk Kak Muhammad Sapi untuk memperjelas pertanyaannya kembali ini. Halo Kak? Tadi sudah kayaknya itu Kak Jihan. Oke, baik-baik. Mungkin karena kan dia ketumpuk ya kayaknya ya. Sehingga ada di yang paling bawah sih kayaknya. Iya. Ada lagi nih Pak, dari pertanyaan dari Kak Satria. Selamat malam Bapak Andi. Gimana cara mengatasi kita ketika kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan, lalu datang suatu hal urgent yang harus segera di-handle? Urgent dulu baru selesaikan. Oke, baik. Intinya sih seperti ini Pak. Pekerjaan yang tiba-tiba ada pekerjaan yang urgent, tapi kita harus menyelesaikan yang prioritasnya seperti apa Pak? Yang baru datang pekerjaan baru atau yang baru kita kerjakan yang sudah di tengah jalan, seperti itu maksudnya. Gimana tuh Pak? Oke. Ini bicara terkait kalau saya bilang ya, terkait kategori sebuah pekerjaan ya.
pekerjaan itu dibagi menjadi 4 kategori. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar ya, ada urgent important, ada urgent not important, ada not urgent but important, ada not urgent not important. Nah, kategori mana nih yang dimaksudkan tadi dalam tugas itu? Nah, karena masing-masing kategori ini penanganannya juga berbeda-beda. Bisa jadi, misalkan kalau kita ngomong contoh kasus nih, urgent important, itu harus dilakukan segera. Take action-nya harus dilakukan segera. Not urgent but important, ya dilakukan secara bertahap take action-nya. Jadi sesuai on schedule. Kalau not urgent but important juga sama, harus dilakukan sesuai dengan schedule-nya supaya tidak menjadi urgent dan important. Lalu kalau not urgent not important itu bisa didelegasikan atau dilakukan di mungkin lain waktu seperti itu. Jadi kalau saran dari saya dikategorikan dulu Mas siapa tadi? Mas Satria. Iya. Mas Absyal Satria ya. Jadi kategorikan dulu nih Mas Absyal, mungkin teman-teman yang lain juga. Ini kategorinya urgent important atau seperti apa? Kalau memang itu prioritasnya top urgent important, ya berarti pekerjaan itu yang harus segera dilakukan terlebih dahulu. Jadi skupnya diinikan dulu, dipilah-pilah dulu sih. Itu kalau tips dari saya, Mbak Jihan. Bagus sekali Pak untuk tipsnya. Nah, ada pertanyaan kembali nih Pak dari Mas Eko dari MKO. Izin bertanya nih Pak Andi, Mbak Jihan, untuk mengukur produktivitas pekerjaan, apakah variabel ketelitian bisa dimasukkan sebagai evaluasi? Terima kasih. Seperti itu Pak untuk pertanyaannya. Oke, kalau ini saya jawab seperti ini ya Pak Eko ya atau Mas Eko ya. Jadi kalau di admin ya, kalau di admin itu ketelitian bisa dijadikan pengukur KPI atau pengukur kinerja seseorang. Jadi dikatakan dia bagus, itu tingkat ketelitiannya sampai berapa persen. Karena di situ pengaruh sekali ke beberapa, nanti pengaruh ke beberapa divisi. Kalau divisi ini tidak teliti, ibarat kata seperti itu sih, Pak Eko atau Mas Eko, kalau saya bilang. Jadi, apakah bisa, kalau saya baca pertanyaan ini, apakah bisa variabel ketelitian ini untuk mengukur produktivitas? Saya jawab bisa banget. Tinggal nanti pengimplementasiannya seperti apa di lapangan. Kayak tadi misalkan administrasi, ketelitian dalam membuat laporan seperti itu. Lalu mungkin tim operasional misalkan ketelitian dalam menyiapkan barang. Nah, itu kan juga bisa dibuatkan sebagai pengukur produktivitas. Semakin dia tidak teliti, semakin dia tidak sesuai dengan apa yang diminta, otomatis kan performanya turun. Seperti itu sih. Mungkin itu sih Mbak Jihan, Kak Jihan, kalau dari saya. Mic-nya masih ke-mute itu Kak Jihan. Untuk Mas Eko, apakah ada ingin ditanyakan kembali? Apa cukup sejelas atau ada yang ingin disampaikan kembali Mas Eko? Terima kasih Mbak Jihan, Pak Andi, terima kasih. Pak Eko, siap. Tambah satu boleh Pak? Boleh. Perihal perfeksionis Pak. Biasanya berhubungan dengan namanya ketelitian. Setuju Pak statement seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Kalau dari saya pribadi kurang setuju ya Pak Eko ya. Kenapa? Karena tidak serta-merta perfeksionis itu diidentikan dengan ketelitian. Mungkin ada beberapa beberapa tolak ukur atau alat ukur lain yang bisa dikategorikan seperti itu. Jadi kalau serta-merta dikatakan seperti itu, kalau dari saya pribadi sih kurang setuju sih. Karena yang dinamakan perfeksionis itu kalau saya bilang ya, lebih ke detail lagi sih Pak Eko kalau menurut saya. Jadi bukan hanya sebatas ketelitian, mungkin ada faktor lain atau
komponen lain yang juga menjadi penilaian. Ini itu sih kalau dari saya, Pak Eko. Terima kasih Pak Andi, sehat selalu. Siap, Pak Eko. Baik, Pak Andi, ini ada pertanyaan tambahan. Apakah ingin dijawab atau bagaimana, Pak Andi? Ada Iya, dua monggo. orang. Saya kembalikan ke Mbak Jihan sih. Oke, Udah siap. jam 8 juga nih teman-teman yang Mungkin saya lain. ada Iya, tanggapan kita mau sedikit sih, penutupkan. kalau diperbolehkan. Silakan, Kak. Iya, Kak Jihan. Iya. Iya. Menanggapi yang terkait Pak Eko, melengkapi dari Pak Andi. Jadi kalau ini gini, kalau perfeksionis itu adalah ideologi atau keyakinan. Dan itu berbeda. Ya mungkin ada korelasinya. Akan tetapi kalau perfeksionis, kembali lagi itu tadi ideologi dan keyakinan. Nah, kalau ketelitian itu adalah kaitannya dengan memang kewajiban kita di apapun ya, baik pekerjaan atau kegiatan apapun harus teliti. Itu, dan itu wajib. Karena kalau nggak teliti, selisih sedikit aja uang kita harus ganti gitu kan. Betul, betul. Nah, beda konteks itu. Tapi kalau sebuah pemahaman, sebuah keyakinan itu tergantung kondisi. Kalau terlalu perfeksionis, akhirnya kita juga nggak berani melangkah di situ. Karena akhirnya harus menunggu ya, karena harus menunggu, Betul, karena sepakat. menunggu semuanya untuk sempurna. Iya. Baru jalan, seperti itu ya Karena maksudnya ya Bu saking Santi mungkin sempurnanya ya. nggak jalan-jalan, nggak jualan, gitu Ya, kan, siap, nggak siap. kerja, mager, itu. Ya, korelasinya di Siap, situ. siap. Oke, terima kasih. Siap, Terima thank you kasih Bu banyak Bu Santi. Santi. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ada Kebetulan lagi? Oh, iya, oke, siap. banyak sekali nih, Pak, untuk hari ini nih, Pak. Bagaimana Alhamdulillah. dari Kak Alif nih, MKO, bagaimana mengingatkan customer jika belanjaan yang dipesannya tidak sesuai, Pak? Namun dia mengkomplain kepada kita sebagai salesnya, seperti itu, Pak. Maksudnya gimana ya? Customer nggak teliti mungkin ya, maksudnya yang diinginkan itu ya Pak Alif ya mungkin ya maksudnya ya. Iya, jadi ada kejadian sih. Customer belanja di online, masukkan keranjang, beli thermal, nah ambilnya label yang semicode. Nah, kemudian terima, di print tidak bisa, nah komplain printernya rusak, labelnya sudah dibukai semua, dicobai semua, terus komplain. Nah, menghandle customer seperti ini gimana Pak? Ya nggak teliti. Kalau tadi kan kita dalam tim atau diri, kita bisa kalau tim internal ya maksudnya ya. Kalau eksternal gimana nih Pak? Boleh aku potong dulu sebentar Kak? Iya. Oh ya, silakan. Aku potong dulu sebentar ya. Kita boleh untuk sesi foto dulu karena kebetulan untuk waktunya dikit lagi habis. Boleh kita foto dulu. Tolong untuk yang foto silakan. Halo. Untuk yang screenshot siapa ya? Tes, halo ya. Ini ada 4 slide ya. Oke, kita siap. foto dulu. Siapkan Slide senyum pertama. terbaik kalian ya Kak. Iya. Yang pertama. Slide yang kedua. Oke, terus slide ketiga. Sudah. Oke, slide yang terakhir, kurang satu lagi. Oke, sudah. Terima kasih. Baik. Iya. Boleh Bapak Andi tolong dilanjutkan dengan Kak Alif, silakan untuk pertanyaannya. Oke, ini pelanggan customer beli secara online ya Pak Alif ya. Kalau dari Coachshop sendiri seperti itu dia harus menyertakan video unboxing sih Pak Alif. Jadi kita selalu edukasi terhadap customer, komplain tidak akan dilayani jika tidak ada video unboxing dari customer atau dari pelanggan seperti itu. Itu sudah menjadi harga mati yang harus
dipatuhi, dan itu pun juga sudah menjadi aturan di masing-masing platform e-commerce sih. Jadi ya itu tadi sih Pak Alif, kalaupun memang kesalahan dari pihak customer ya sudah, jadi nggak bisa retur juga. Secara dia kalau mau komplain via misalkan sistem e-commerce pun juga pasti bakalan ditolak, karena ya itu tadi, kita sudah menyediakan sesuai dengan apa yang dia pesan. Terus ya seperti itu tadi step-stepnya sih Pak Alif. Kalau dari saya biasanya dari Kotshop seperti itu sih Pak Alif. Oh gitu, oke. Terima kasih Pak Andi. Berarti memang ada rule-nya ya? Yes, benar. Jadi kalau di kita... Baik, terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih kajian sudah clear nih. Untuk sesi berikutnya, pertanyaan terakhir ya ini ya kayaknya ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih. Izin tips nih dari Pak Andi untuk penjualan Pak, di tenaga penjualan dari Kak Rupi MKO. Ketelitian untuk penerapan tenaga penjualan itu kayak gimana ya Pak Rupi ya, maksudnya ya Pak ya? Mungkin boleh dijelaskan dengan Kak Rupi. Boleh. Kak Rupi, bisa dibantu Kak Rupi? Halo Kak. Ya Pak Andi, sorry nggak bisa on cam lagi. Siap, nggak apa-apa. Ya, sedikit trouble. Siap. Kalau tadi kan mungkin saya ada kelewatan juga terkait poin, nanti bisa di note aja. Cuman kalau di tenaga penjualan nih Pak, supaya mungkin tenaga penjualan itu bisa menunjang salah satunya cepat deal misalkan, atau mungkin ada nggak menurut pengalaman Pak Andi selama ini yang bisa lebih mungkin memberikan satu nilai lebih untuk si tenaga penjualan, karena biasanya kan sales itu cenderungnya kalau tipe kepribadian itu ke dominan atau influence gitu ya. Sedangkan kepribadian itu cenderung kurang teliti Pak dari sisi lain gitu loh. Mungkin ke arahnya ke sana sih Pak. Ada tips nggak kira-kira supaya ini juga bisa dipraktekin di tenaga penjualan gitu Pak? Misalkan nih lagi promonya, misalkan kita lagi ada promo diskon 50%, sedangkan promonya udah habis gitu Pak. Atau mungkin ada contoh-contoh yang lain Pak dari pengalaman Pak Andi gitu sih. Justru saya malah minta tips sih Pak. Gitu. Kalau tips tadi sih sudah dibahas sih Pak di video tadi, mungkin Pak Rupi bisa flashback lagi mungkin nanti kalau sudah di-sharing. Di situ ada 4 tips ya yang dibagikan oleh Coach Nardi Hidayat ya. 4 tips supaya bagaimana sih kita menjadi lebih teliti lagi ke depannya. Di situ sudah ada sih Pak Rupi. Lalu tadi plus saya tambahin 1 dari pengalaman saya pribadi, yaitu fokus dan konsentrasi. Mungkin itu sih Pak Rupi kalau jawaban dari saya sih Pak Rupi. Jadi ada di video tadi sih Pak. Kalau saya jawab untuk tips dan triknya nih terkait ketelitian, tinggal nanti pengimplementasiannya aja sih di masing-masing pekerjaan itu seperti apa, karena masing-masing subkoordinat pekerjaan itu kan memiliki kayak semacam karakteristik yang berbeda-beda ya. Kalau kayak di admin itu karakteristiknya seperti ini, tapi kalau di operasional itu seperti ini. Ketelitian itu bisa dimanfaatkan di poin yang ini. Atau mungkin kalau untuk di penjualan karakteristiknya bisa untuk ditaruh di posisi atau pada saat kondisi seperti ini. Itu sih Pak Rupi kalau jawaban dari saya sih. Mungkin tadi kelewat mungkin ya video yang di awal tadi kayaknya. Itu aja sih kalau dari saya Kak Jihan. Siap Andi. Oke. Notat Pak Andi. Tadi saya sudah resume juga di videonya. Saya catat ada 4 poin. Thank you Pak Andi tipsnya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Jihan. Iya, sama-sama. Ada ingin yang ditambahkan mungkin atau udah cukup jelas untuk materi hari ini?
Saya rasa sudah cukup sih, Mbak Jihan, untuk malam hari ini. Karena berarti terlalu lama juga nggak efektif nggak juga bagus ya, juga ya. nggak efisien. Betul, betul, betul. Ah, Ya, oke. kita- Saya akhiri materi dari saya. Nanti ditutup oleh moderator ya, oleh Mbak Jihan. Terima kasih untuk rekan-rekan. Partisipasinya tadi luar biasa. Banyak sekali yang aktif juga. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Saya akhiri untuk materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Andi. Waalaikumsalam. Makasih Bang Andi. Makasih. Kita tutup ya untuk materi hari ini. Boleh silakan untuk nanti mengisi resume. Silakan. Siap, Kak Jihan. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Andi. Mohon maaf juga bila masih gugup juga. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Sama-sama belajar kok, Mbak. Iya, It's sama-sama. okay. Siap. Terima kasih. Saya izin pamit ya, Mbak Jihan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Silakan, Pak. Oke. Ikan hiu mandi.